berdoa, kaki dilipat, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk. Halo kakak-kakakku dan abang-abangku, selamat datang di channel Hayati Jalan-Jalan. Kali ini Hayati Jalan-Jalan akan melakukan penelusuran ke rumah peduli yang ada di daerah Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sini Dede Hayati ingin melihat seperti apa kegiatan relawan Yayasan Indonesia Hijau dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak prasejahtera di wilayah tersebut. Ikuti penelusuran Dede Hayati ya kakak-kakakku dan abang-abangku. Yayasan Indonesia Hijau bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Salah satunya adalah memiliki program sekolah sosial yang diberi nama Rumah Peduli. Didirikan sejak tahun 2012 lalu, Rumah Peduli yang berada di Lapak Pemulung ini bertujuan untuk membantu adik-adik yang putus sekolah dan yang kurang mampu agar mendapatkan dan menempuh pendidikan yang layak. Yayasan Indonesia Hijau dipelopori oleh pemuda-pemudi yang peduli dengan pendidikan kelompok masyarakat prasejahtera dengan memberikan pendampingan kepada warga dan anak-anak binaan di wilayah tersebut. Adapun bentuk pendampingan diantaranya pembinaan karakter, penyuluhan parenting, sekolah paket, dan program sosial. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, menurunnya angka putus sekolah di lingkungan prasejahtera, meningkatnya prestasi akademis adik-adik binaan, perubahan karakter adik-adik dan warga binaan ke arah yang lebih positif. Itu apa namanya jumpe, oke? Ya. Nah sekarang sebelum mulai acaranya kita baca doa seperti biasa dulu ya. Oke, ya. Kita mulai adab Berdoa, kaki dilipat, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Semuanya mau jadi anak hebat, berarti nanti ikut kegiatannya harus yang pintar. Yang pintar. Di sini kita biar Kakak Butet kenalan satu-satu. Dari sini dulu. Halo Kakak, nama aku. Nama aku Umi, umur aku 6 tahun. Berikutnya, halo Kakak. Lihat situ dong, lihat situ. Nama aku. Nah, umur aku 6 tahun. Kan kamu kembar. Langsung aja kamu teh. Ya. Kak Ewi, yang kecil suaranya. Dadah. Kita kenalan dulu. Halo Kakak. Yang kenceng suaranya, ada pesawat tuh Kakak dengar.
aku Ewi, umur 9 tahun. 9 tahun. Aku tahu aku umur 6 tahun. 6 tahun. Oke, sekarang. Halo kakak, nama aku Andriana. Umur aku 8 tahun. 8 tahun. Sampingnya. Halo kakak, nama aku Sekar, umur aku 8 tahun. Halo kakak, nama aku Ratna, umur aku 8 tahun. Ya, Mamas, berdiri Mamas, berdiri. Ayo berdiri, halo kakak. Enggak kelihatan, biar kelihatan. Ayo. Ayo Mamas. Punten ya Mbak. Iya, iya silakan Kak. Ayo. Halo kakak. Halo. Nama saya Mamas, umur 5 tahun. Hah? 5. Oh, kirain 10. Siapa namanya? Kenji, umurnya 7 tahun. Siapa? Kenji, Umur? 7 tahun. Udah sekolah belum? Udah Kelas berapa? 1. Cita-cita mau jadi apa? Angkatan laut. Aku tentara. Mau jadi apa? Tentara. Perkenalkan. Enggak apa-apa Mbak, tinggal aku roll aja nanti. Oke. Sekarang Sandi berdiri. Halo kakak, nama aku. Ayo, yang kencang suaranya. Halo kakak, nama aku Sandi. Umur aku. Cita-cita aku jadi pilot. Yeay. Abizar, berdiri Abizar. Siapa? Abizar. Umurnya 11 tahun. Cita-citanya jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Oh, jadi YouTuber. Siapa namanya? Kakak, nama aku Putra, umur aku 10 tahun, cita-cita aku menjadi polisi. Oh, jadi polisi. Halo. Kak, nama aku Mail. Apa lagi? Umur aku 13 tahun. Cita-cita aku menjadi tentara. Udah pindah. Udah pindah cita-citanya. Ariel, Halo kak, nama aku Ariel. Saya umur 12 tahun. Cita-cita saya tentara. Oh, jadi tentara. Banyak di sini mau jadi tentara nih. Tentara apaan? Halo, siapa? Saya Satria. Umur saya 12 tahun. Cita-cita saya polisi. Oh. Siapa namanya? Nama aku Ridwan, umur aku 10 tahun, cita-cita aku menjadi TNI. Oh. Ini siapa? Dulu kak, dia dulu kak. Oh. Siapa? Halo kakak, nama aku Andin. Umur aku 12 tahun. Cita-cita aku apaan cita-cita? Apa? Cita-cita aku dokter. Oh, dokter. Ini Nama aku Syaya. Umur aku 13 tahun. Cita-cita aku jadi dokter. Ngikut. Kenapa? Ini apa ya? Aku yang bikin kamu kasih soal ya. Apa aja? Tambahan. Ya, nanti kan hari H ini kasih. Ewi. Jangan begini. Langsung aja kamu bikin apa? Oh bisa ya. Apa nak? Oh ya taruh aja. Nih kak. Tambah-tambahan aja. Bulat. Boleh. Kalau bulat boleh. Kalau
Kalau jadwalnya bulat nggak apa-apa nak. Boleh. Nih Ariel bukunya Ril. Ariel bawa pensil nggak Ril? Aku nggak mau kak. Aku juga kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Riha Azharina. Aku dari relawan Indonesia Hijau. Mau sedikit cerita dari Indonesia Hijau ini, bermula dari komunitas mahasiswa kak. Jadi komunitas mahasiswa yang tergabung dalam berbagai macam kampus. Kita dulu kenalnya itu dari 2012 kak. Jadi kita di sini tadi awalnya belusukan kak buat nyari botol-botol plastik bekas gitu untuk entrepreneur bareng sama teman-teman buat bikin sabun cair. Ternyata di lapak-lapak pemulung di sini kita menemukan dulunya itu banyak anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa tulis hitung seperti itu kan. Nah, akhirnya yang tadinya niat kita mencari botol-botol bekas, jadi kita di sini sambil ngajarin mereka kak, gitu, sambil ngajarin mereka baca, tulis, hitung. Dari sana anak-anak itu dulu sekitar baru 5 orang yang ikut belajar di kita, gitu kan. Dulu juga relawannya baru 5 orang juga kayak gitu kan. Jadi kita memang hanya gelaran tiker aja buat alas belajarnya kita kak, seperti itu. Nah, makin lama dari 2012 sampai 2014 alhamdulillah banyak anak-anak yang terbantu kak gitu. Mereka jadi bisa belajar, jadi bisa membaca gitu, jadi tahu huruf, tahu angka seperti itu kan. Akhirnya karena mereka udah banyak, kita mencoba buat ngelegalin komunitas kita kak, seperti itu. Jadi kita karena mayoritas teman-teman relawan dulunya tinggal di daerah Depok, terus ada yang Bogor, jadi kita mengambil keputusan buat ngelegalin komunitas kita daftar di Dinas Sosial Depok, seperti itu kak. Jadi kita dari 2014 legal dengan nama Yayasan Indonesia Hijau, seperti itu kak. Jadi Indonesia Hijau mulainya dari 2014 sampai sekarang, seperti itu kak. Ini anak-anak yang di sini tuh anak-anak daerah sini yang dari pemulung-pemulung yang sebelah ini. Iya betul kak. Jadi di sini memang kita sebutnya kalau ya di daerah Kebagusan rumah peduli kak gitu. Dan mayoritas anak-anak yang belajar di rumah peduli adalah anak-anak yang tinggal di lapak-lapak pemulung kak, seperti itu. Nah kita di sini tempat belajar di rumah peduli Kebagusan ini kita sistemnya sewa kak gitu, karena setiap bulan Indonesia Hijau punya program namanya program kakak asuh kak gitu. Jadi program kakak asuh itu adalah kita menghimpun donasi dari para donatur personal kak gitu. Dari donatur itu kita himpun untuk kegiatan belajar adik-adik. Jadi mereka ini ada yang putus sekolah, ada yang memang alhamdulillah udah sekolah kak di sekolah formal, terus ada juga yang di negeri dan swasta. Jadi kita bantu untuk keuangan buat pendidikannya mereka, seperti itu kak. Di samping itu juga dari donasi orang tua asuh kita alokasikan juga untuk sewa kelas, seperti itu kak. Jadi kita himpun donasi-donasi dari teman-teman donatur, seperti itu kak. Ada berapa anak kak dari umur sampai berapa tuh? Kalau untuk kelas di rumah peduli di yang daerah Kebagusan ini kita ada 60 anak kak, dari usia 5 tahun sampai SMA, seperti itu kak. Selain di sini, selain di Kebagusan, Indonesia Hijau juga punya tempat belajar juga kak. Itu masih sama di daerah Jakarta Selatan juga, ada di Jati Padang, Pasar Minggu, sama satu lagi di daerah Ragunan. Dan itu juga masing-masing mereka adalah anak-anak yang tinggalnya di lapak-lapak pemulung, seperti itu kak. Setelah itu dari 2014 kita masih mengadakan kegiatan belajar mengajar di dekat pemukiman mereka, di dekat lapak-lapak pemulung. Kita juga ngebantu anak-anak yang putus sekolah dengan cara ngebantu mereka untuk ikut sekolah kejar paket kak gitu. Jadi kita 2017 memulai dari 3 anak itu mereka putus sekolah di SD kayak gitu kak. Jadi kita bantu mereka untuk mendapatkan ijazah
lalu mereka lulus SD dan mereka lanjut ke tingkat SMP seperti itu Kak. Waktu itu dari 2017 kita ada 3 anak yang dibantu, dan alhamdulillahnya sampai sekarang sampai 2024 itu kita ngebantu anak-anak yang putus sekolah Kak, gitu, dari kesetaraan SD, kesetaraan SMP, dan kesetaraan SMA Kak, gitu. Jadi dari paket A, paket B, dan paket C. Kurang lebih kalau dihitung dari 2017 sampai 2024 ini sudah sekitar 80 anak Kak yang kita bantu kayak Kejar gitu, Kak. paket. Iya, kejar paket, dan mereka alhamdulillah udah mendapatkan ijazah SD, SMP, dan SMA gitu. Rata-rata mereka kalau yang di SD melanjutkan ke tingkat SMP, kita bantu lagi untuk sekolah SMP-nya mereka. Terus yang SMP lanjut ke SMA, dan kalau yang SMA rata-rata alhamdulillahnya ada yang banyakan itu dapat kerja Kak, kayak gitu. Jadi karena mereka udah dapat ijazah SMA, jadi alhamdulillah memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Karena kalau yang SMA yang paket C itu niatnya biar ngebantu orang tuanya ya Kak, gitu, karena kan orang tuanya selama ini hanya mulung aja kayak gitu Kak. Jadi mereka mau ngebantu perekonomian keluarga seperti itu Kak, dengan cara mereka kerjanya selain dari mulung tadi gitu, seperti itu Kak. Jadi 2017 sampai 2024 kita ada kegiatan sekolah kejar paket. Selain dari bidang pendidikan, kita pun membantu anak-anak yang disabilitas Kak, gitu. Jadi kita Indonesia Hijau punya program bantu disabilitas juga, dari mulai disabilitas tunanetra, ada tunadaksa, tunarungu, seperti itu Kak. Kalau untuk tunanetra, kita ngebantu anak-anak disabilitas yang mereka itu hafiz Quran Kak. Jadi kita berbagi Al-Quran Braille untuk anak-anak tunanetra. Lalu kita ngebantu juga ada tongkat tunanetra juga untuk anak-anak tunanetra. Lalu kita ngebantu anak-anak yang tunadaksa Kak, gitu, dari mulai ada yang harus diamputasi kakinya, kita Indonesia Hijau menghimpun donasi dari para donatur untuk ngebantu mereka dari mulai amputasi, lalu pengadaan kaki palsu untuk adik-adik yang tunadaksa seperti itu Kak. Terus kita ngebantu juga, untuk anak-anak yang tunarungu, itu alat bantu dengar seperti itu Kak. Jadi kalau untuk anak-anak disabilitas yang kita bantu nggak hanya di Jabodetabek aja Kak, seperti itu. Jadi kita ngebantu juga anak-anak yang di pelosok-pelosok daerah, seperti ada yang di Serang, ada di Tasikmalaya Kak, kita ngebantu. Terus ada yang di Cibinong, Bogor, seperti itu Kak, di Tangerang gitu. Jadi kita berbaginya kalau untuk yang tunadaksa Indonesia Hijau berbaginya nggak hanya di Jabodetabek aja, seperti itu Kak. Untuk kegiatan rutinnya itu kita juga ada kegiatan santunan yatim juga Kak, santunan pendidikan yatim. Indonesia Hijau juga punya anak-anak binaan, yaitu anak-anak yatim dan duafa. Jadi anak-anak yatimnya itu terbagi di daerah di Jakarta Selatan, di sini Kak, di Rumah Peduli gitu, terus di Jati Padang, di Ragunan, sama ada di Depok juga Kak. Kebetulan kantor sekretariat Indonesia Hijau adanya di Meruyung Kak, gitu, di Meruyung, di dekatnya Masjid Kubah Emas tuh Kak, gitu. Di sana di Meruyung ada kantor sekretariat kita. Lalu jadi kita di sana ngebantu untuk anak-anak yatim Kak di sana. Dan selain di Depok, anak-anak yatim kita ada juga yang di Gunung Sindur Kak, itu di Kabupaten Bogor kayak gitu Kak, di sana juga ada. Lalu selain itu kita juga dari mulai tahun 2021 Kak, kita nggak hanya berbagi di lapak-lapak pemulung aja anak-anak yang ada di sini, tapi kita juga berbagi untuk anak-anak di kampung nelayan juga Kak, seperti itu. Dan kita ngebantu anak-anak di kampung nelayan itu di Muara Gembong Kak, tepatnya di Pantai Bahagia gitu. Jadi di sana ada anak-anak yatim dan duafa juga, jadi kita berbagi di sana juga. Di sana kalau kita juga punya program berbagi Al-Quran
seperti itu Kak. Jadi anak-anak hafiz Quran di sana, kita berbagi Al-Quran juga di Muara Gembong seperti itu Kak. Di Gunung Sindur juga kita berbagi Al-Quran, dan kita juga sampai sekarang masih punya program berbagi Al-Quran juga untuk di pelosok-pelosok daerah juga seperti itu Kak. Dulu waktu awal-awal buka di sini ada penolakan warga nggak, atau ada dari pemerintah yang agak ini nggak? Kalau dulu awal-awal pertama-tama sih banyak juga Kak, anak-anaknya itu mereka mau belajar di sini Kak. Cuman kendalanya di orang tua palingan gitu, karena mereka mayoritas orang tuanya adalah nyari ya ke pemulung gitu. Dulu tuh anak-anaknya mau ikut belajar, tapi kendalanya aku mau diajak nyari nih Kak sama orang tua aku gitu. Kayak gitu sih Kak. Cuman kesininya karena kita pendekatannya nggak hanya ke anak-anaknya ya Kak, jadi kita ke orang tuanya juga kita kenal juga, kita dekat juga Kak gitu, karena kita punya program untuk orang tuanya juga Kak. Dulu kita ada pemberdayaan buat orang tuanya, bikin prakarya terus nanti dijual seperti itu Kak. Kita juga berbagi sembako juga ke orang tuanya untuk kehidupan mereka kayak gitu Kak, secara berkala gitu. Jadi dulu memang kendalanya itu aja sih Kak, ketika anaknya mau ikutan belajar tapi orang tuanya nanti dulu deh gitu, ikut nyari dulu gitu sih Kak palingan. Tapi kesini-sininya alhamdulillahnya orang tuanya udah pada support gitu Kak, karena orang tuanya udah pada mengerti akan pentingnya pendidikan seperti itu sih Kak. Jadi kalau misalnya dari sejauh ini penolakan dari warga sih alhamdulillah nggak terlalu besar kayak gitu Kak. Justru kesini-sininya warga malah merasa makin terbantu dengan adanya Indonesia Hijau di sini. Apalagi banyak relawan-relawan juga yang ikutan ngajar di sini ya Kak, ngebantu anak-anaknya bisa belajar baca tulis hitung. Dan di sini yang lucunya karena kita dari 2012 Kak, jadi ini udah kayak periode ketiga kayaknya Kak. Jadi dulu kita ngajar tuh anak-anaknya adalah mereka masih umur 5 tahun, 6 tahun. Nah sekarang mereka udah pada gede-gede kan Kak, udah ikut kejar paket C gitu ya, SMA. Jadi kalau misalnya tadi Kakak main sama anak-anak yang kecil-kecil itu udah yang periode ketiga Kak gitu. Jadi udah mereka udah punya ade lagi gitu Kak. Karena memang udah 12 tahun hitungannya yang Di sini gitu. ya. Di Emang nggak sini. pindah-pindah di sini aja? Di sini ada pindahnya tapi nggak jauh Kak. Tadinya kita sewa sewa juga di lapak sini, cuman karena dulunya kan masih sering banjir ya Kak, jadi buku kita kerendam gitu, pindah lagi kitanya, terus digusur, pindah lagi gitu. Nah alhamdulillah dari 2021 kita pindah ke sini, kita sewa lahan, dibantu sama para donatur untuk sewa lahannya, dan alhamdulillah ada bangunannya juga. Sekarang itu juga dibantu dari para donatur seperti itu sih Kak. Kalau yang di Jati Padang juga sama, kita sewa juga gitu Kak. Jadi kita memang tempat belajarnya semuanya sewa Kak per tahun. Tadinya yang ngomongnya ya ada bahasa binatangnya ya kayak yang tadinya ngomongnya nggak teratur gitu, jadi yang perbaiki akhlaknya dulu. Kita yang pertama Indonesia Hijau tuh emang punya cita-cita, visi misinya memang memperbaiki akhlaknya anak-anaknya dulu kayak gitu Kak. Terus biar bisa cara menghormati sesama, menghormati orang tua, cara bicara dengan sesamanya, cara bicara dengan orang tua, seperti itu sih Kak. Jadi makin kesini alhamdulillahnya anak-anaknya bisa tahu gitu gimana cara berteman yang baik, berkomunikasi yang baik kayak gitu sih Kak. Gitu. Ini belajarnya apa aja biasanya Kak? Kalau belajarnya di sini sih baca tulis hitung Kak gitu. Paling kalau misalnya buat biar mereka nggak bosen gitu, kita ada prakarya juga sih Kak setiap hari Minggu kayak gitu. Kayak misalnya gimana caranya bikin gunung meletus tuh Kak, dari dari cuka kayak gitu kan gitu, kayak dari prakarya. Terus
kadang juga kita ini sih Kak ngelihat minat bakatnya mereka sih Kak. Kalau misalnya ada yang sukanya mewarnai, ya kita sediakan medianya untuk mewarnai kayak gitu Kak. Ada juga yang senangnya di matematika, ya udah kita ngasih soalnya mereka yang matematika kayak gitu Kak. Ada yang sukanya olahraga kayak gitu, olahraga gitu sih Kak. Jadi kita memang di sini sebisa mungkin kita memang cari potensinya mereka kayak gitu Kak. Jadi biar mereka juga tahu gitu mereka minatnya di mana, potensinya di mana. Jadi kayak nggak hanya melulu belajar matematika aja kayak gitu sih Kak. Nggak hanya belajar baca aja kayak gitu Kak. Jadi hari apa aja belajar di sini? Kita di sini kalau biasanya hari Minggu Kak. Dulu sebelum pandemi sih kita sepekan itu 3 kali Kak, tapi sekarang itu kita setiap hari Minggu gitu. Kadang juga kita Sabtu Minggu ada juga gitu. Tergantung inilah ya kebutuhan ya. Tapi kegiatan rutinnya tuh setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Di Kebagusan, di Ragunan sama di Jati Padang juga setiap minggu sih Kak. Oke Kak, sukses terus ya Kak ya. Ini kalau ada yang mau donasi kemana ini Kak? Ada Instagram atau kalau Instagramnya Indonesia Hijau Official Kak. Kalau webnya www.indonesiahijau.org seperti itu Kak. Itu relawan ada berapa orang? Relawan kalau yang untuk ngajar ada sekitar 15 orang juga Kak gitu. Dan kalau untuk yang manajemennya gitu Kak, karena kita dulunya dari awal 2012 sampai sekarang itu juga ada sekitar 15 orang juga Kak gitu. Banyak juga ya? Iya Kak. Jadi kita saling bergantian kan Kak gitu. Jadi kalau misalnya yang satu lagi nggak bisa. Sekarang aku lagi tugasnya sama Kakak Ika gitu. Jadi memang bagi-bagi tugasnya seperti itu sih Kak. Oke Kak, makasih. Sukses buat Yayasan Indonesia Hijau ya Kak ya. Amin. Makasih banyak Kak. Saat Dede Hayati berkunjung ke sekolah peduli ini, ternyata ada donatur yang memberikan bantuan berupa alat tulis, pakaian, dan lain sebagainya. Bilang apa? Bilang apa sama Om Dokter? Bilang apa? Bilang apa Putra? Makasih Om Dokter. Dia mau jadi polisi kan ya? Kita dari perusahaan Biomeriu melakukan suatu kegiatan CSR ya, Corporate Social Responsibility kita. Salah satunya adalah untuk ke Yayasan Indonesia Hijau. Sebenarnya langkah-langkah kita untuk yang sifatnya charity ini ada banyak, tapi kita selalu memfokuskan diri itu kepada pertumbuhan anak-anak usia sekolah. Jadi early development stages. Jadi ini sama teman-teman semua dari Biomeriu Indonesia, kami juga berterima kasih untuk Yayasan Indonesia Hijau yang sudah memberikan kesempatan untuk kami sedikit berderma. Thumbs up luar biasa kepada teman-teman dari Yayasan Indonesia Hijau ya, ada Mbak Ika, ada Mbak Riha yang sudah mendedikasikan waktu mereka, tenaga mereka untuk mendidik anak-anak ini. Terima kasih juga Mbak. Thank you. Thank you. Duduk yang rapi, duduknya rapi. Kakak Ria panggil duluan. Oke, teman-teman, hari ini sudah selesai kegiatannya. Terima kasih banyak ya, udah hadir terus dengan baik ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Amin. Sekarang kita baca doa. Sandi udah. Ya, bajunya ditaruh di bawah aja. Bajunya ditaruh di bawah. Ya, duduk yang baik. Aisyah, bajunya taruh di bawah aja. Ya, ayo Putra yang baik, Putra yang baik. Ya, 1, 2, 3, adab berdoa. Kaki dilipat, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa allazina
itulah penelusuran Dede Hayati kali ini. Semoga Yayasan Indonesia Hijau semakin maju dan semoga juga banyak donatur yang memberikan bantuan kepada adik-adik binaan di rumah peduli ini. Terima kasih sudah menonton channel Hayati Jalan-Jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.